istrinya ternyata punya anak kecil, di mana anak kecil itu masih berumur kira-kira 3-4 tahun, dan ketika disiksa oleh malaikat, anak kecil ini awal pertama kali bisa baca Al-Quran hanya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, bertepatan dengan istighfar yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Allah berfirman kepada malaikat yang ada dalam kuburan, berhentikan siksaanmu kepada hambaku yang ada di dalam kuburan. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Bapak itu punya anak kecil, baru bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya memanggil-manggil aku dengan kalimat Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Aku malu kepada anak kecil itu untuk terus menyiksa bapaknya yang ada di dalam kuburan. Inilah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, dan bentuk kasih sayang Allah melalui Rasulullah. Seorang anak kecil baru bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, dosa orang tuanya sudah diampuni oleh Allah karena malu anaknya menyebut Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, sementara aku akan terus menyiksa bapaknya yang ada di alam kubur. Oleh karenanya saya tidak bisa membayangkan bahwa ketika melihat panjenengan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadir pada malam hari ini di majelis maulid yang penuh barokah ini, yang paling bergembira adalah beliau-beliau, suami-suami kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang sesepuh kita yang telah mendahului kita yang ada di dalam kubur, karena Fatihah yang kita bacakan untuk beliau-beliau, karena doa yang kita panjatkan setelah kita sama-sama membaca maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaannya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, surat yang diturunkan semuanya itu hanyalah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para bapak, para ibu, monggo silahkan jangan ada bosan-bosannya untuk selalu menghubungkan putra-putri jenengan dengan agama, dengan baginda Rasulullah, dengan Al-Quran, karena itulah sebenarnya letak kemuliaan yang abadi di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, setan itu marah kepada dirinya, rela menyiksa dirinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya Sayyidatuna Aminah. Jangan bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi terakhir, nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran para nabi-nabi yang sebelumnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai penyempurna sekaligus penutup, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam jagat raya. Makanya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada tujuan yang lain aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh makhluk-makhluk Allah, baik yang beriman ataupun tidak, baik mereka yang tidak beriman
ataupun yang memusuhi, baik mereka orang-orang yang diberi nyawa oleh Allah ataupun al-jamadat, benda-benda mati ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk rahmat itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan azab selama Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita, selama kita masih mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kepada para ilmuwan yang kemarin katanya memprediksi akan ada mega apa namanya itu? Mega apa? Mega trust. Saya itu kok tidak percaya sama sekali. Kenapa? Maka Allahu mu'adzibuhum wa anta fihim. Selama Rasulullah ada di tengah-tengah kita, selama kita berhubungan dengan Rasulullah, selama kita bersolawat kepada Rasulullah, wa ma kunna mu'adzibuhum, aku tidak akan pernah menyiksa mereka. Nah, inilah bentuk kontribusi umat Islam yang selama ini menjaga ibadahnya, menjaga sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kontribusi mereka menjaga kelestarian alam raya, menjaga mereka yang dijaga oleh Allah sebagai bentuk kelanjutan dari rahmatan lil alamin. Saya membaca kitab para habaib, para kiai, para ustaz. Ini adik-adik yang ahli sholawat. Saya itu pernah membaca kitab, mencari-cari, ingin mendapat keterangan yang lebih. Ternyata kira-kira ada dialog yang sangat luar biasa antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis ketika diusir oleh Allah dari surga. Jadi iblis ini ketika disuruh memberi hormat kepada Nabi Adam tidak mau, sombong angkuh, diusir dari surga. Ketika diusir dari surga, inilah kasih sayangnya Allah. Iblis itu masih nawar kepada Allah. Ya Allah, gak apa-apa saya ini diusir, tapi tolong ya Allah beri saya keistimewaan untuk menjerumuskan anak-anak Adam supaya menjadi mitra saya di neraka jahanam. Kata Allah, silahkan kamu minta apa? Kata iblis, ya Allah, saya minta satu. Tolong umur saya dipanjangkan. Kata Allah, umur kamu tidak akan pernah mati. Saya perpanjang sampai ila yaumil qiyamah. Sementara umat Nabi Adam umurnya paling panjang 300 tahun zamannya Nabi Adam. Dan kalau kita sekarang umat Nabi Muhammad antara 70 sampai 80. Diperpanjang oleh yang namanya iblis ngelama. Ya Allah, bisa minta satu lagi? Boleh. Saya minta satu lagi ya Allah. Tolong kalau saya melahirkan dari keluarga saya itu biar lahirkannya banyak. Sementara Adam dari seorang ibu paling banyak hanya 2. Dipersilahkan Allah. Silahkan, tak apa-apa. Makanya iblis itu kalau sekali lahir istrinya iblis sama setan itu langsung 70 anak lahir. Sementara kalau Nabi Adam anak-anak turunnya sampai kita sekarang paling-paling normal ya 1. Kalau kembar 2 itu pun harus operasi. Betul ya? Dikasih oleh Allah. Yang namanya iblis tambah lama. Kok dikasih saya minta 2? Ya Allah minta satu lagi ya Allah. Ya udah apa? Tolong saya itu kasih keleluasaan untuk menggoda anak Adam. Kalau perlu untuk menggoda anak-anak Adam, apalagi sampai akhir hayat umat manusia yaitu umatnya Nabi Muhammad, tolong saya kasih keleluasaan untuk menggoda Nabi Adam sampai saya bisa masuk ke sel-sel darah. Dikasih oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan majrad dzam, yang namanya godaan setan itu seperti aliran darah di dalam tubuh kita. Dipersilakan. Makanya manusia itu karena memang oleh Allah yang namanya setan iblis dikasih keleluasaan, makanya manusia itu tidak ada yang bebas dari dosa
dari kesalahan kecuali satu, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum, dijaga oleh Allah dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Oleh karenanya manusia itu dalam kehidupan sosial jangan hanya pandai melihat kesalahan orang lain. Karena setiap umat, setiap manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Karena apa? Karena memang tugasnya iblis ingin menjerumuskan umat manusia menjadi sahabat mereka, menemani di neraka jahanam. Tapi lihatlah dialog Allah dengan iblis. Ketika iblis meminta 1 poin, 2 poin, 3 poin, bahkan sampai 4 poin kebebasan untuk menjerumuskan umat manusia dari Nabi Adam sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan senyumnya akhirnya membuat iblis ini bertanya-tanya. Ya Allah, Engkau tadi memberikan keleluasaan bagi saya untuk menjerumuskan umat manusia, tapi kenapa pada akhirnya dirimu hanya tersenyum ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, silahkan kamu menggoda umat manusia, silahkan kamu menjerumuskan anak-anak Adam sampai anak-anak akhir zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi ketahuilah bahwa saya tidak akan pernah menutup pintu taubat, dan saya akan selalu memberikan maaf kepada mereka. Disitulah akhirnya iblis lemes, menyiksa dirinya sendiri. Buat apa saya menggoda umat manusia kalau toh akhirnya Allah akan memberikan pintu maaf kepada mereka dan mengutus seorang Rasul yang terakhir, Muhammadur Rasulullah, sebagai rahmatan lil alamin. Inilah nilai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan, inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada umatnya, bahwa mereka itu adalah ummatun marhumah, umat yang akan selalu dirahmati oleh Allah, umat yang akan selalu didahulukan pengampunan untuk mereka. Makanya para alim ulama yang sangat terkenal, yang namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Qursi, beliau ini adalah guru daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kuburannya ada di Irak. Yang namanya Waliullah Ma'ruf Al-Qursi ini pernah mengatakan bahwa mereka yang terlibat ikut bergembira, ikut hormat di dalam acara-acara Maulid baginda Nabi Muhammad karena gembira, karena bersyukur kepada Allah. Mereka yang menyiapkan makanan, mereka yang mengeluarkan dananya, mereka yang meluangkan waktunya datang untuk acara Maulid. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la ilmihi. Saya tidak bisa membayangkan dengan yang hadir, bapak-bapak, ada tadi muhajjah yang luar biasa mengorbankan hartanya untuk membantu acara ini. Bapak-bapak dengan segala kemampuannya untuk membiayai acara ini, menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para bapak, para ibu, saya tadi agak sedikit mau menangis terharu
jenengan ngajak putra-putranya yang kecil-kecil, yang masih umur 2 tahun, 3 tahun, dan tolong hal ini terus dijaga, dibiasakan. Kalaupun toh mereka rame di acara, biarkan ditegur sebisanya. Kalau masih ngomong biarkan, gak apa-apa. Yang penting yang tua jangan ikut-ikutan ngobrol. Biarkan mereka dengan gaya mereka. Ditanamkan rasa cinta kepada acara maulid, ditanamkan rasa cinta untuk hadir acara khol, untuk kegiatan-kegiatan agama yang seperti ini. Insya Allah itu akan memiliki nilai yang baik. Saya punya pengalaman. Ini pengalaman saya sendiri. Nggak apa-apa, saya keluar dari tema sebentar. Ini kira-kira ada berapa menit lagi, Ustaz? Hah? Masya Allah, 1 jam 2 jam enak ini. Padahal yang ada ini hanya aqua putih. Karena memang permintaan saya tadi minta aqua saja. Karena aqua itu sehat, putih, bersih. Para rawuh, saya itu punya pesantren di Kraksan, Probolinggo, namanya pesantren Badri Puja. Istri saya punya pesantren di Malang namanya Al Munawwariyah, khusus untuk anak-anak kecil. Istri saya alhamdulillah hafal Quran umur 11 tahun dan tidak bisa ikut karena beliau ini memang orang yang sangat eman kalau meninggalkan pondok, meninggalkan santri-santrinya yang ikut tahfidzul Quran. Jadi memang senangannya itu duduk di rumah, anak-anak yang menghafalkan Al-Quran itu disemak sama beliau. Biasanya itu sebelum subuh sampai kira-kira jam 9. Nanti zuhur sampai jam 2. Istirahat sampai asar baru menyelesaikan tugas rumah. Maghrib sampai jam 9. Pondok mertua saya yang di Malang, Al Munawwariyah itu adalah pondok untuk anak-anak kecil kelas 1 SD. Pernah ditempati muktamar Jatman, ketua panitianya saya 2012. Yang menarik, karena saya terlibat awal-awal berdirinya pesantren ini. Di Malang itu kalau disebut pesantren anak-anak, mulai kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, itu adalah di mertua saya, almarhum Kiai Mahfud Said. Kalau ada pesantren mahasiswa, itu pesantren Al-Hikam, kepunyaan Ketua Umum PBNU dulu, Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya juga terlibat membantu beliau. Ada pesantren lagi di daerah Kepanjen, dan saya selalu khidmat sama kiainya ini, namanya almarhum Kiai Su'ad. Beliau itu punya pondok pesantren besar, tapi beliau bikin pesantren khusus untuk orang-orang janda. Dan jandanya itu adalah janda kering, bukan janda basah. Umurnya itu kira-kira 70 tahun, 60 tahun, sampai 90 tahun. Nah ini yang ketawa ini pengalaman ini kan. Jadi Kiai Su'ad ini memiliki kasih sayang kepada janda-janda tua, baik itu janda karena ditinggal suami ataupun yang tidak punya keluarga. Diajari baca Al-Quran, diajak wirid. Thariqahnya beliau itu kebetulan thariqah Syadiliyah. Diajari bagaimana membaca sholawat yang benar. Itu janda-janda tua. Yang menarik itu pembukaan ya. Ketika terjadi krisis tahun 1997, yaitu dengan diturunkannya rontoknya pemerintahan Al-Mukarram Bapak Soeharto. 97 masa-masa reformasi. Subhanallah, masa-masa reformasi itu 97, 98 sampai 99 itu adalah masa-masa pertaruhan bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang menarik, awal 99 PBNU kedatangan anak-anak mahasiswa dari Chuo University
dari Jepang, Chuo University, datang ke Kiai Hasyim Muzadi. Orang-orang Jepang ini ternyata merasa heran dengan adanya krisis moneter, tergulingnya Bapak Soeharto. Diteliti oleh mereka. Indonesia negara kepulauan. Indonesia memiliki penduduk ratusan juta. Bahasanya ribuan. Suku-sukunya bermacam-macam. Pulau-pulau kecil ribuan. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi mereka, kenapa Indonesia tidak bercerai-berai dan kenapa Indonesia tidak pecah? Padahal Soviet yang hanya beberapa suku, negaranya bundar menjadi satu. Ternyata begitu kena krisis, Soviet langsung terpecah belah, cerai-berai. Balkan berpecah-pecah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia itu kok tidak pecah, kok masih tetap utuh? Datanglah mereka itu ke Indonesia ingin mencari jawabannya. Akhirnya yang ditugasi oleh Kiai Hasyim Muzadi waktu itu adalah saya untuk menemani beliau. Dan yang menariknya ternyata mahasiswa dari Jepang ini yang bukan beragama Islam, bahkan tidak beragama pun beragama Shinto, penyembah matahari. Mereka itu ingin datang ke pondok-pondok pesantren, ingin datang ke kegiatan-kegiatan maulid, ingin datang kegiatan-kegiatan tahlil, ingin datang ke kegiatan-kegiatan agama yang selama ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Saya bertanya, kenapa? Kita sudah punya penelitiannya. Saya ajak ke pesantren anak-anak, saya ajak ke pesantren yang ngurusi janda-janda, saya ajak ke pesantren yang ngurusi mahasiswa, saya ajak ke puncak, saya ajak kemana. Alhamdulillah, selesai menghormat mereka. Ternyata kira-kira 1 tahun setelah itu keluarlah hasil dari penelitian mereka. Indonesia tidak bercerai-berai, utuh menjadi negara kesatuan Indonesia adalah karena adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang kelihatannya kecil, tapi itu menjadi pengikat sosial di antara rakyat Indonesia, seluruh Indonesia. Kegiatan tahlil, kegiatan tahlil, kegiatan maulid, acara khor, acara-acara tarekat, pondok-pondok pesantren yang sumbernya ada di Jawa, alumninya menyebar kemana-mana. Walaupun dia ada di Bali, ternyata dia alumni Tambak Beras, ternyata dia alumni Tebuireng, alumni Ploso, alumni Lirboyo, ada di Kalimantan semuanya. Ternyata inilah yang menjadi pengikat sehingga Indonesia selamat, tidak bercerai-berai karena peran dari umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatannya simpel. Ternyata kegiatan-kegiatan ini. Makanya tadi ada Kiai siapa tadi yang sambutan? Yang alumni Lirboyo. Kiai Nurul Huda. Masya Allah Kiai, jenengan kabupaten mriko Kiai. Ya Allah, betul ketinggal. Kiai Nurul Huda yang alumni Lirboyo. Jadi kalau seandainya nanti ada orang Islam yang gak karu-karuan, yang punya garis keras, yang ikut mazhabnya Imam Samudra, yang oleh Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, nanti yang pertama kali berdiri menentang itu pasti kader Huda, pasti kader NU, pasti kader Lirboyo, kader Ploso, kader pondok-pondok pesantren. Walaupun ada di Maluku, ada di mana, ada di Papua, pasti mereka yang akan menjadi pengikat. Nah inilah sebenarnya kita harus bersyukur umat Islam. Wahai saudara-saudaraku, kita dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah di bumi yang sangat subur, bukan hanya tanahnya, tapi juga subur kesadaran beragama, bermasyarakat dan bersosial. Inilah kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ini pembukaan. Habis pembukaan ini saya baru mau masuk ke materi Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak akan lama-lama. Insyaallah tidak akan lama-lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah, alhamdulillah, kita yang ribuan tahun termasuk dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban umat manusia kepada seorang rasul yang diutus oleh Allah yang bernama Muhammad itu kira-kira ada 3, saya ringkas. Yang pertama, wujubul imanu bihi, wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Orang yang beriman kepada Rasulullah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, orang ini adalah orang yang beriman dan dipilih oleh Allah. Sampai-sampai suatu saat Rasulullah bertanya di hadapan para sahabat, ayyul imani a'jab, imannya siapa coba yang paling membikin Allah geleng-geleng kepala, bikin Allah heran, kira-kira imannya siapa di antara mereka? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, imannya para malaikat adalah iman yang paling kuat. Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Para malaikat beriman kepada Allah karena mereka ada di sekeliling Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka tidak mau beriman kalau dia selalu ada di sekelilingnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh sahabat, imanul anbiya ya Rasulullah, yang paling kuat itu adalah imannya para nabi. Dijawab oleh Rasulullah, bukan. Bagaimana para nabi dan para rasul tidak beriman kepada Allah sementara al-wahyu unzila ilaihim, yang namanya wahyu diturunkan kepada mereka? Dijawab lagi oleh para sahabat, ya Rasulullah, imannya kami para sahabat-sahabat ini yang paling hebat. Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Bagaimana kamu ini tidak akan beriman sementara aku ada di tengah-tengah kamu? Rasulullah langsung menangis. Iman yang paling membuat saya terkagum-kagum, yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala terkagum-kagum, adalah mereka-mereka yang aku sebut sebagai ikhwani, sebagai saudara-saudara. Kamu wahai para sahabat adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka yang beriman adalah mereka-mereka yang membuat Allah terheran-heran, adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku di akhir zaman nanti. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Haula'i ikhwani, merekalah saudara-saudara. Kita dengan Rasulullah itu ribuan tahun. Ternyata kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahnya kita dipilih oleh Rasulullah disebut sebagai ikhwani, saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Singkat saja. Yang kedua, wujubut ta'atu bihi, wajib taat kepada Rasulullah, wajib taat kepada Rasulullah setelah beriman. Yang kedua adalah taat. Alhamdulillah, ini wajah yang hadir ini adalah wajah-wajah orang yang taat, wajah-wajah yang taat, wajah-wajah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai anak cucu kita, sesepuh-sesepuh kita, mudah-mudahan dikumpulkan dan selalu bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis para bapak, para ibu, ini juga sekaligus kasih sayang Rasulullah. Kenapa menyebut dan kasih sayang beliau kepada umatnya itu luar biasa.
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sahabat yang bermacam-macam. Sahabat yang gayanya gampang menangis seperti Sayyidina Abu Bakar. Punya sahabat yang orangnya gampang marah, temperamental seperti Sayyidina Umar. Memiliki sahabat yang cerdas, kecerdasannya tiada tara seperti Sayyidina Ali. Memiliki sahabat yang naluri pikir dan jangkauannya jauh ke depan sehingga mampu menjadi konglomerat seperti Sayyidina Utsman dan Abdurrahman ibnu Auf. Bermacam-macam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memiliki sahabat yang bermacam-macam. Dalam hadis itu disebut Rasulullah memiliki sahabat namanya Sauban. Sauban ini kalau dilihat di dalam Qamus Sahabah, dalam ciri-ciri para sahabat Rasulullah, yang namanya Sauban ini orangnya kecil, pendek, hitam, bahkan cenderung hitam dan jelek. Ini namanya sahabat Sauban. Orangnya miskin, orangnya jenis kaki lima. Disebutkan beliau 1 hari makan, 2 hari tidak makan. Beliau buruh kasar, tapi beliau selalu menyempatkan diri untuk khidmat, mengabdi kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mau wudhu, ngambilkan air untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena taatnya dan cintanya kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu di Madinah. Yang namanya Sauban ini pasti hadir bersama Rasulullah dalam peperangan juga sama. Yang namanya Sauban ini suatu saat tidak kelihatan waktu sholat jamaah, tidak hadir beberapa sholat jamaah. Akhirnya sama Rasulullah diparani ke rumahnya. Ditanya, wahai sahabatku Sauban, apa gerangan yang menyebabkan kamu ini seperti ini? Dilihat oleh Rasulullah sudah tidak seperti biasanya. Mukanya pucat, sudahlah kurus tambah kurus, sudahlah kerempeng tambah kerempeng, mukanya murung. Ma asabaka ya Sauban, apa yang menimpa kepadamu? Apakah kamu sakit? Apakah kamu kelaparan? Sahabat Sauban didesak, ditanya oleh Rasulullah, beliau hanya menangis. Akhirnya beliau terpaksa menjawab, ya Rasulullah, saya ini tidak sakit ya Rasulullah, saya ini juga tidak kelaparan ya Rasulullah. Tapi di dalam beberapa hari ini yang menyebabkan saya lemas, tidak berdaya, karena ada satu pertanyaan di dalam diriku. Sampai detik ini aku belum bisa menjawab ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Wahai sahabatku Sauban, apa yang menjadi beban pikiranmu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang menjadi bebanmu wahai sahabatku, sahabat Sauban, sehingga kamu keadaannya seperti ini? Ya Rasulullah, dalam beberapa hari ini saya berpikir ya Rasulullah, saya termenung ya Rasulullah, semiskin-miskinnya saya ketika ada di Madinah, alhamdulillah selalu bisa bersamamu ya Rasulullah. Dalam perjuangan sholat 5 waktu, saya selalu bersamamu ya Rasulullah, bisa berkhidmat mengabdi kepadamu ya Rasulullah. Tapi yang aku pikirkan ya Rasulullah adalah nanti ya Rasulullah, kalau seandainya nanti di hari kiamat, saya yakin ya Rasulullah saya juga akan dimasukkan surga oleh Allah. Tapi saya juga punya keyakinan bahwa surga yang akan engkau tempati wahai Rasulullah itu sangat berbeda dengan surga yang aku tempati. Surgaku pasti di bawah, sementara surgamu adalah surga yang maha tinggi, paling dekat dan bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya Rasulullah yang menyebabkan saya ini berpikir, kalau di dunia
dengan segala kemelaratan saya bisa berkumpul dengan dirimu ya Rasulullah, bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Tapi nanti di akhirat di surga, walaupun ada di surga, apalah arti surga ya Rasulullah, kalau di surga aku tidak bisa berkumpul dan memandang wajahmu ya Rasulullah. Mendengar keluhan sahabatnya Rasulullah yang seperti ini, Rasulullah terdiam hanya menangis. Rasulullah tidak mampu menjawab apa-apa. Tidak menyangka bahwa ternyata bagi seseorang yang kelihatannya miskin, jelek, kelas kaki 5, ternyata karena ketaatannya, kecintaannya kepada Rasulullah, surga tidak ada artinya kalau di surga tidak bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril membawa wahyu, yaitu ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, dan barang siapa mereka-mereka yang taat kepada Rasulullah, dengan ketaatannya cinta kepada Rasulullah, merekalah nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama para rasul, para anbiya, bersama orang-orang as-shalihin. Setelah mendapatkan ayat itu, akhirnya sahabat Thauban ini timbul semangat hidupnya kembali, memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketaatan kita pada malam hari ini yang ditunjukkan untuk bersama-sama berkumpul di majlis maulid yang penuh barakah ini, mudah-mudahan kita memiliki makom pangkat seperti yang diberikan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, setelah wujubul iman, wajib beriman. Yang kedua, wujubul ta'ah, wajib taat. Dan yang ketiga, inilah makom yang tertinggi, adalah wujubul mahabbah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada Ananda ini punya istri, habis itu punya anak, kira-kira Ananda kalau punya anak bersyukur atau tidak? Bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti tidak waras. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, yang namanya umat Rasulullah dan seluruh alam jagat raya bergembira. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dilahirkan, ternyata paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab ikut gembira. Karena Abu Lahab pada waktu itu tidak tahu kalau Nabi Muhammad ini yang namanya bayi bernama Muhammad nanti akan diangkat jadi nabi. Abu Lahab ini adalah saudara ayahnya Rasulullah, Sayyid Abdullah. Begitu beliau mendengar kabar dari hamba sahayanya yang bernama Suwaibah, wahai tuanku Abu Lahab, saudaramu Abdullah punya anak namanya Muhammad. Abu Lahab tahu bahwa ketika Rasulullah dilahirkan itu yang namanya alam jagat raya penuh dengan cahaya. Karena saking senangnya mendengar bahwa istri dari adiknya Sayyidatina Aminah melahirkan seorang bayi bernama Muhammad, akhirnya dia mengatakan, wahai Suwaibah, karena kamu yang memberikan kabar itu kepadaku, mulai detik ini kamu saya bebaskan sebagai budak. Dan kamu sekarang bantu
adik iparku Aminah untuk ngurus bayinya yang bernama Muhammad. Abu Lahab gembira dengan kelahiran Rasulullah dengan Muhammad yang belum menjadi Rasul. Hamba sahaya itu Bapak Ibu, saya pernah menghitung dengan teman-teman saya. Zaman jahiliyah dulu, kalau dirupiahkan zaman sekarang, itu nilainya kira-kira 400 sampai 500 juta. Nilainya. Jadi orang yang membebaskan hamba sahaya itu sama kayak seperti melepas uang 500 juta. Apalagi ini seorang hamba sahaya yang sangat luar biasa yang bernama Thuwaid. Jadi orang yang pertama kali mendapatkan barokahnya gembira dengan kelahiran Muhammad dengan maulid itu adalah orang kafir yang bernama Abu Lahab. Dalam hadis Bukhari, hadis sahih, saudaranya Abu Lahab, saudaranya abahnya Rasulullah Sayyid Abdullah yang bernama Sayyid Abbas. Di dalam hadis Bukhari diterangkan bahwa Sayyid Abbas ini suatu saat bermimpi. Dia ketemu di dalam mimpinya bersama saudaranya yang namanya Abu Lahab. Ditanyakan oleh Abbas, wahai saudaraku, bagaimana keadaanmu sekarang? Wahai adikku, aku sekarang ini disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, walaupun aku disiksa, aku dapat keringanan. Setiap hari Senin bisa keluar air yang menyejukkan diriku. Prei tidak disiksa. Karena apa? Karena aku pernah memerdekakan budakku. Karena gembira dengan kelahiran ponaanku yang bernama Muhammad. Makanya salah seorang ulama besar mengatakan, in kana hadza kafirun wa jaa zammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika ini seorang kafir yang selama hidupnya memusuhi Nabi Muhammad dan dia sudah distempel bahwa dia pasti ahli neraka dengan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab, tapi dia dapat keringanan siksaan setiap hari Senin hanya karena gembira dengan kelahiran Muhammad dan ditunjukkan dengan memerdekakan budaknya. Fama dhannuka bil abdil ladzi, maka kamu bayangkan dengan mereka-mereka yang beriman, taat, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai ada di antara kita yang ada kebencian sedikit pun kepada sesama umat Nabi Muhammad, walaupun bentuknya seperti apa, kesalahan seperti apa, selama dia masih umat Rasulullah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, insyaallah orang ini tetap akan menjadi husnul khatimah. Itulah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kecintaan kita kepada beliau setelah iman, taat, meningkat cinta kepada Rasulullah. Dan kalau sudah bahasa cinta, cintanya Abu Lahab kepada Muhammad yang belum Nabi, itu sudah bisa mendapatkan keringanan siksa dari Allah. Apalagi kita sebagai umat Muhammad yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Akhbas Ruhaniyah diterangkan, ada salah seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Utbi. Beliau ini suatu saat sowan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Al-Imam Al-Utbi ini suatu saat beliau sedang umrah, terus sowan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Imam Utbi ini ketika sedang sowan ke Rasulullah ke Raudhah membaca salawat kepada Rasulullah,
duduk dengan penuh adab, duduk dengan penuh tata krama, selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah beliau duduk sambil membaca sholawat, baca Al-Quran, baca sholawat. Tahu-taunya ada orang yang tidak berpendidikan, A'rabi Badui datang, turun dari khimarnya, langsung bengok-bengok di hadapan kuburan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepadamu wahai Nabi Muhammad. Wahai hamba Allah, kekasih Allah. Kelihatannya A'rabi ini memang orang tidak berpendidikan. Bisa-bisa dia tidak punya wudhu, lusuh. Tapi walaupun dengan penampilan yang seperti itu, dia sewan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini datang dari jauh wahai Muhammad. Saya hanya satu andalan saya. Saya ini ingin mengakui di depan kamu wahai Rasulullah bahwa saya ini ahli dosa. Dosa apapun yang engkau larang, yang dilarang oleh Allah, semuanya sudah aku lakukan. Dosa besar, dosa kecil, dosa ini semuanya sudah aku lakukan wahai Muhammad. Tapi aku yakin wahai Rasulullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau seandainya mereka umat Muhammad selalu melakukan dosa, mendolimi dirinya, ja'uka, tapi akhirnya dia datang kepadamu, wastaghfarullah, dan meminta ampun kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, dan berwasilah kepadamu wahai Muhammad untuk supaya memintakan ampun kepada Allah, lawajadullaha tawwaban rahimah, niscaya Allah akan memaafkan mereka. Inilah andalan ayat saya ya Rasulullah. Walaupun saya penuh dengan dosa, saya di sini ingin mengakui dosa-dosa itu di hadapanmu. Tolong mintakan ampun kepada Allah agar supaya mau memaafkan dosaku. Kalau tidak, aku masih meragukan dirimu sebagai nabi, meragukan dirimu sebagai kekasih Allah. Akhirnya dia baca syair, ya khairu man dufinat fit turbi a'damahu faqaba min tibihinnal qa'u wal atamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal atam. Arabi ini dengan kalimat-kalimat yang tajam seperti itu, akhirnya dia duduk tersungkur di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pergi. Ketika A'rabi ini pergi, yang namanya Al-Imam Al-Utbi yang sedang duduk di situ, ghalabanin naum, saya pada waktu itu tertidur. Ketika tertidur itulah beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirawihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum ya Utbi, bangunlah kamu wahai Imam Utbi, wal hikdzalikar rajul wa absyirku bi annallaha qad ghafara lahu. Berdirilah, bangunlah dari tidurmu, kejar yang namanya A'rabi tadi yang penuh dengan dosa. Berilah kabar gembira bahwa Allah telah memaafkan segala dosa-dosanya karena kecintaan, ketulusan datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang ingin melaksanakan umrah ketika suan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suanlah dengan hati zahiran wa batinan 100%. Niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah yang terakhir ini adalah dari salah seorang ulama besar. Saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk ikut thariqah. Thariqah saya itu adalah tarekat Tijaniyah, yaitu mengikuti Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tarekat di Indonesia itu banyak, kira-kira ada 43. Sekarang yang menjadi rais amnya
Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabarah itu adalah Habib Lutfi Pekalongan. Saya kebetulan ketua di Jawa Timur. Yang menarik, dalam salah satu kitab yang ditulis oleh murid Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu adalah bentuk pertanyaan, kenapa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk selalu menjaga membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kunci kita dianjurkan terus membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya keimanan kita, ketaatan kita, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga melalui sholawat. Makanya umat Islam diwajibkan untuk sholawat kepada Rasulullah minimal 5 kali sehari. Dalam sholat wajib ketika tahiyat diwajibkan untuk membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ternyata jawabannya itu seperti itu. Dan yang kedua, yang namanya sholawat itu adalah bentuk ibadah kita yang ternyata di dalam membaca sholawat yang bersama dengan kita mengamalkan sholawat itu adalah Allah sendiri dan para malaikat. Kita sholat, kita sendiri sholat, Allah gak ikut sholat. Kita puasa, kita sendiri yang kehausan. Malaikat gak ada yang puasa itu ikut puasa kayak kita. Tapi ketika sholawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat ikut berselawat. Kita bersalawat kepada Rasulullah, berarti kita dibersamai oleh Allah dan dibersamai oleh para malaikat-malaikat. Itulah asiknya salawat. Makanya ibadah salawat khatman makbulan itu sudah pasti diterima, tidak akan ditolak walaupun yang membaca salawat itu adalah ahli maksiat. Karena apa? Karena menghormati Rasulullah dan menghormati yang memerintah langsung. Dan yang membersamai membaca sholawat adalah Allah dan malaikat. Dan yang ketiga, yang keempat, ahli sholawat itu adalah orang yang dijaga oleh Allah keimanannya kepada Rasulullah, ketaatannya, cintanya dijaga oleh Allah melalui sholawat ini, sehingga dia tahu di mana nanti surga yang akan disiapkan untuk dia. Makanya di dalam hadis, mohon maaf, orang yang lalai tidak pernah baca sholawat itu sama dengan orang yang tidak tahu jalan ke surga. Sudah tahu kita ini disiapkan surga oleh Allah. Surga itu di sana. Kita ini sudah tahu dan sudah ada tempat. Tapi begitu orang lupa baca sholawat, akhirnya dilupakan oleh Allah jalan untuk menuju surga. Dan kalau sudah salah, lupa, sesat, bukan ke jalan surga, di akhirat itu cuma ada dua. Kalau nggak ke surga ya ke neraka. Waliyadu billahi min dzalik. Sebagai penutup. Nggak apa-apa ya sebagai penutup ya. Nggak apa-apa ya sebagai penutup. Allah. Ini sebagai penutup para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sahabat yang masih anak-anak. Namanya Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Siapa yang tahu? Abdullah ini anaknya siapa? Kalau ada yang tahu, saya kasih uang 200.000. Sahabat Abdullah ini putranya siapa?
Sahabat Abdullah ini punya ibu seorang perempuan juga sahabiah, namanya siapa? Yang bisa jawab saya kasih uang 500.000. Alhamdulillah, ternyata orang di sini ini masya Allah orangnya warok-warok, gak doyan sama duit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat Abdullah ibnu Zubair para rawuh, para hadirin wal hadirat, itu umur kira-kira 9 tahun, tapi cerdas. Ayah dia bernama Zubair ibnul Awwam. Zubair ibnul Awwam punya istri namanya Sayyidatuna Asma, bersaudara dengan Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Abdullah ibnu Zubair ini ibunya adalah putrinya Abu Bakar, jadi dia dengan Sayyidatuna Aisyah itu manggil bibi. Jadi bebas keluar masuk ke rumahnya Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Abdullah ibnu Zubair ini umur 9 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. Tapi orang ini cerdas. Suatu saat Rasulullah SAW setelah melakukan obat alternatif yang namanya al-hijamah. Kalau di Indonesia kan itu kira-kira tibbun nabawi bekam, mengeluarkan darah kok kotor. Itu kalau kita. Tapi kalau Rasulullah enggak. Rasulullah SAW biasanya setelah kecapean dari peperangan itu melakukan bekam. Ketika Rasulullah sedang mengeluarkan darah bekam, akhirnya dipanggillah yang namanya Abdullah ibnu Zubair. Ya ulang, ini darahku hasil bekam. Tolong kamu buang ke tempat di mana tempat pembuangan itu tidak ada manusia yang tahu kecuali hanya Allah dan kamu. Abdullah ibnu Zubair umur 9 tahun ini jalan. Mau dibuang kemana darahnya Rasulullah SAW? Anak ini cerdas, jalan mencari tempat untuk membuang. Subhanallah, beberapa lama kemudian Abdullah ibnu Zubair ini datang kepada Rasulullah tapi dalam keadaan menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya ulam, apakah darah tadi sudah kamu buang? Iya ya Rasulullah. Kamu buang kemana? Ke tempat yang tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah. Tapi kenapa kamu kok menangis? Dibuang kemana darah hijamah tadi? Abdullah ibnu Zubair menangis, langsung meminta ampun kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, darah tadi sudah aku buang ya Rasulullah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan aku. Tapi kalau aku dipersalahkan, mau engkau siksa, mau engkau apakan, silahkan ya Rasulullah, saya ikhlas untuk menerima. Mau dicambuk karena salah, mau dimarahi karena salah, saya ikhlas. Tapi dia menangis. Rasulullah mendesak, kamu buang kemana? Ya Rasulullah, mohon maaf, darah tadi itu sudah aku buang ke dalam perutku, aku minum karena aku yakin darahmu adalah suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis dia merasa bersalah. Akhirnya apa? Akhirnya dipegang perutnya Abdullah ibnu Zubair. Ya ulang, mulai hari ini yang namanya tubuhmu tidak akan pernah sakit dan tubuhmu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, karena di dalam dirimu ada darahmu yang engkau minum. Mendapat jaminan surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena meminum darah suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, kita tidak akan pernah mengalami. Jalan satu-satunya kalau kita ingin mendapatkan seperti itu, jagalah membaca sholawat. Man shalla alaihi marrah sallallahu alaihi asyra. Orang yang membaca sholawat sekali akan diberikan pahala 10 kali lipat.
Wa man shalla asra sallallahu alaihi mi'ah. Sholawat 10 kali dilipat gandakan 100. Orang yang membaca sholawat 100 akan dilipat gandakan 1000. Orang yang membaca sholawat 1000 haramallahu jasadahu minan niran. Orang itu akan diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keistimewaan, yang mendapatkan jaminan-jaminan khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tolong saya betul-betul dimaafkan. Mungkin ada kata-kata, ada tindakan-tindakan yang kurang berkenan, tapi ala kulli hal semuanya itu adalah karena kekurangan-kekurangan al-fakir, al-abdul hakir ilallah, dan apa yang ada dalam diri kami semuanya itu hanyalah karena ingin mengabdi kepada Allah, ingin mengabdi kepada agama Allah, ingin berkhidmat kepada Rasulullah, ingin mengabdi kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.